kepala daerah bersama semua perangkat daerah dan seluruh masyarakat termasuk DPRD-nya, kita kompak dan solid. Saya kira tidak ada alasan untuk daerah menjadi tidak maju. Tanpa inovasi sudah pasti tidak akan berkembang dan tumbuh. Pinjaman tanpa bunga dan tanpa potongan untuk pelaku usaha yang paling rendah. Program 12 pas. 12 kategori pemerlu atensi sosial. Sehingga kita tahu berapa orang yang benar-benar yang paling susah, yang paling miskin, orang yang nggak punya rumah. Halo pemerhati kebijakan, kembali lagi bersama saya Amanda Abigail di podcast BSKDN. Kali ini dengan segmen Innovative Government Awards tahun 2025. Untuk kali ini merupakan segmen yang lumayan istimewa karena hanya terjadi satu kali dalam satu tahun. Dengan itu hadir bersama kami Bapak Wali Kota Sukabumi, Bapak Ayam Zaki. Selamat siang Pak, apa kabar Pak? Selamat siang, kabarnya baik sekali. Kabarnya baik. Gimana Pak tadi di dalam Pak? Apakah ada dekannya atau gimana nih Pak? Alhamdulillah, ini saya mengapresiasi acara Inovasi Government Award ini yang ke tahun 2025 ini membuat satu gairah inovasi di Kota Sukabumi khususnya. Kenapa? Karena Sukabumi ini harus dengan inovasi memajukan daerahnya. Kita nggak punya tambang, kita nggak punya industri besar, kita nggak punya industri pariwisata yang besar, sehingga kita harus kreativitas dengan inovasi. Supaya nggak kalah sama yang lain. Supaya tidak kalah Amanda ya dengan yang lain. Sukabumi boleh kecil, tapi inovasinya, kreativitasnya. Boleh kecil tapi dampaknya harus besar. Harus besar. Bagi Indonesia. Terutama fiskalnya. Fiskalnya kita akan naikin. Betul. Kalau di IGA ini sendiri Pak, dari beragam inovasi yang ada di Sukabumi, cuman boleh dimasukin 2 inovasi. Ya. Kalau dari contekan saya nih, ada yang namanya Sepada Santun sama Smart Cake. Ya. Nah, kenapa 2 itu yang Bapak masukkan ke dalam IGA ini Pak? Karena ini yang paling signifikan kenaikannya, ya, dan terasa betul, terutama Sepadan Santun. Sepadan Santun kita dari yang terakhir aja ya, PAD kita dari 436, kita naik ke 388 di tahun 2025 ini. Kemudian dari 436 ke 488 ya, 2025 ini. Nanti dari 488 di 2025 ini kita akan naikkan ke 550. Kemudian itu 2026, 2007 juga kita naikkan, sehingga dengan Sepadan Santun ini kita bisa mengukur pertumbuhan kenaikan seperti itu. Karena dengan Sepadan Santun kita bisa menyadarkan para wajib pajak sehingga mereka komitmen dengan membayar pajak, Amanda gitu. Iya, nggak ada alasan karena terkontrol seperti itu. Kemarin kan tidak ada, ya. Sekarang udah mulai ada kelihatan pertumbuhannya seperti itu. Itu tuh berarti ya, masyarakat yang kemarin belum taat pajak sekarang udah nggak ada alasan lagi dengan inovasi ini. Terus yang Smart Cake ini apa? Smart Cake ini gini. Masyarakat Sukabumi ini kan masih kurang produktif. Ya, kita akan naikkan produktivitasnya. Ya, melalui konsep Smart K. Smart K ini untuk menaikkan produktivitas. Nah, produktivitas ini naik, satu, kompetensinya dilatih. Ya, oleh siapa? Oleh dinas-dinas terkait. Seperti dinas DKP 3, ya. Kemudian oleh mitra-mitra kita, ya, swasta. Kemudian itu kompetensinya. Yang kedua, jaminan pasar. Seluruh produksinya harus diserap dengan harga baik, gitu ya. Nah, kebetulan sekarang ada SPPG lagi dapur, ya. Nah, maka karena kita punya 40 dapur, ya, kita bisa supply secara rutin ke dapur-dapur SPPG kita. Selanjutnya,
modal. Nah, modal dengan kebijakan pemerintahan yang sekarang cukup baik, kita bisa mencari modal yang bunganya cukup rendah, yaitu 3%. Bisa melalui Pegadaian atau bank konvensional yang 3%. Setelah dia meningkatkan produksinya, bisa lagi mendapatkan KUR yang bunganya 6% dengan jumlah pinjamannya jauh lebih besar. Seperti itu. Berarti memang pemerintah itu benar-benar hadir ya Pak? Karena kan tadi masyarakatnya ada kesusahan, belum produktif, nah pemerintah hadir di situ untuk meningkatkan produktivitas rakyat. Saya sebagai wali kota, instrumen regulasi sudah bagus. Tinggal komitmen wali kota, kepala daerah, bersama semua perangkat daerah, dan seluruh masyarakat, termasuk DPRD-nya, kita kompak dan solid. Saya kira tidak ada alasan untuk daerah menjadi tidak maju. Dan saya akan buktikan di Sukabumi, ya, fiskal kita naik, ya. Saya target di atas 50% fiskal kita. Sekarang posisinya di 2024 35%, ya, PAD kita terhadap APBD. Nah, 2025 dinaikin jadi 37%. Insya Allah di 2026 fiskal kita 40% banding APBD. 3% lagi, Bro. Iya, naik terus ya seperti itu sampai bisa di atas 50%. Dan itu yang diinginkan oleh pemerintah kita. Berarti memang kalau soal inovasi atau sebuah perubahan itu harus bahu-membahu ya Pak? Nggak bisa sendiri ya, Pak? Jadi begini, tanpa inovasi sudah pasti tidak akan berkembang dan tumbuh. Nah, Mbak ya, Amanda, ya, kucing aja beranak pinak. Masa PAD ini nggak beranak pinak? Kira-kira begitu ya? Kucing aja itu beranak pinak loh. Lama-lama dia banyak tuh anaknya kan. Nah, PAD juga sama. Nah, bedanya kalau kucing beranak pinak dikawinkan dong. Tapi kalau PAD ini dengan inovasi, ya kan itu. Nah, inovasi ini satu kewajiban dan keharusan. Tanpa inovasi tidak pernah akan ada pertumbuhan. Betul Pak. Tapi kalau kita ngomongin pertumbuhan, itu kan butuh proses ya Pak? Ya. Berarti inovasinya juga harus dijaga agar dia sustainable Pak? Sustainable. Gimana itu Pak caranya? Untuk menjaga inovasi terus berkelanjutan dan yang sudah berjalan, ini harus dikawal oleh Perda dan komitmen wali kota yang terus-menerus. Kemudian juga kita senantiasa terus-menerus sumber daya manusia yang ada di Pemkot ini harus terus berinovasi, dididik manajemennya, kemudian teknologinya, sehingga berbarengan dengan itu Kota Sukabumi kita ada batch 1, batch 2, batch 3 untuk pelatihan manajemen kepada seluruh ASN. Karena memang tidak boleh harus dikawal dari segi perangkat daerahnya. Begitupun juga perangkat daerahnya punya kemampuan manajemen dan teknologi, ya, terutama teknologi artificial intelligence sekarang itu gunakan benar, maksimalkan benar, ya, untuk supaya kita bisa menjawab tantangan ini. Dari situ kita bisa mendevelop kepada pelaku-pelaku usaha supaya ini terus berkelanjutan, khususnya dari PAD, Sepadan Santun dan Smatka yang hari ini kita di kompetisi ya hari ini. Mudah-mudahan lah dari 11 nominasi Sukabumi bisa juara 1. Mbak Amanda nanti harus ke sana. Iya kan tadi udah ada perjanjian. Gitu. Perjanjian ya. Tapi Pak, balik lagi berarti di pemerintahan itu mau nggak mau ya, intinya memang sumber daya manusianya ya Pak, yang menggerakkan sebuah pemerintahan itu. Satu, sumber daya manusia, saya, kemudian komitmen politik antara eksekutif legislatif bersama-sama, ya, kemudian hukum. Kita jangan keluar dari harus patuh dengan hukum. Hukum dan perundang-undangan dan peraturan pemerintah kita itu yang kita pegang. Yang kedua adalah perkuatan politik. Ini juga penting, bagaimana komunikasi antara DPRD dengan eksekutif. Insya Allah Sukabumi akan terus
bersama-sama untuk membangun Kota Sukabumi, seperti itu. Lebih maju lagi ya. Ya, itu komitmennya. Dan apabila secara politik kita sinergi, kemudian juga dengan sama-sama juga patuh dengan aturan hukum yang berlaku, dan ini akan terus berkelanjutan. Itu tadi target 3%-nya tercapai kalau begitu, Pak? Pasti. Untuk ininya, untuk sepadan santunnya, iya 3%-nya. Ya. Untuk yang terakhir, Pak, ini kan lagi momentum IGA nih, Pak. Harapannya untuk program IGA ini bagi Kemendagri dan juga bagi daerah Sukabumi sendiri apa? Saya sangat berharap terus setiap tahun ada. Karena Kota Sukabumi sudah mengusulkan sekarang, yaitu dengan ekonomi sosial, yaitu namanya Kordu Hasan. Ya, tidak punya pinjaman tanpa bunga dan tanpa potongan untuk pelaku usaha yang paling rendah. Dan ini adalah semacam inkubator, ya. Setelah lulus dari Kordu Hasan, kita akan serahkan kepada Pegadaian yang punya bunganya 3%. Setelah itu kita serahkan lagi kepada bank konvensional yang bunganya mungkin sekitar 6%. Tapi kita akan latih dulu selama 1-2 tahun dengan Kordu Hasan. Dan kita sekarang sudah punya nasabah 517. Dan insya Allah tahun depan kita akan masukkan kepada nominasi inovasi di Kementerian Dalam Negeri ini, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah program 12 PAS. 12 kategori pemerlu atensi sosial. Dan sebenarnya ini program pemerintahan pusat, Kementerian Sosial. Tapi saya akan implementasikan, dan ini sudah. Sehingga kita tahu berapa orang yang benar-benar yang paling susah, yang paling miskin, orang yang nggak punya rumah, rumahnya sudah reot dan lain sebagainya. Kita datangin orang yang masyarakat yang disabel, yang nggak bisa jalan, yang segala macam, yang tuli, yang nggak bisa lihat, kita bisa lihat, dan itu kita akan beri santunan sosial, dan itu kerja wali kota. Jadi ada 2 program yang ini, yang pernah Kordu Hasan, yang kedua adalah 12 PAS. Keren. Berarti kita ketemu lagi tahun depan kalau harus karena ya? Saya dari sekarang sudah saya rancang nih, karena ini harus ada hasilnya. Ya. Kemudian nanti ada lagi kreativitas yang lainnya, dan ininya tentu saja jangan dibocorin sekarang dong. Rahasia dapur. Iya. Kalau begitu kita tunggu ya, berarti tahun depan apa perkembangannya dari Kota Sukabumi ini sendiri. Iya. Jadi gitu, pemerhati kebijakan yang menurut saya paling penting tadi Pak, yang banyak orang lupa itu adalah kalau berinovasi itu harus memikirkan legalitasnya juga. Betul. Karena banyak sekali yang kayaknya lupa nih Pak. Yeah. Inovasi-inovasi tapi nggak dipikirin tuh masalah perdanya, aturan yang melindunginya. Itu penting itu pemerhati kebijakan. Saya udah beberapa banyak yang inovasi secara langsung sebelum saya jadi wali kota. Biasanya kita langsung didaftarkan ya, hak intelektualnya. Ya, kita daftarkan, kemudian semua kita berdasarkan standarisasi atau sertifikasi, ya, baik sertifikasi terhadap produk maupun terhadap orang yang pelaksananya, dan kita akan kawal terus seperti itu. Nah, karena begini, kita ini dengan inovasi ini harus jangkauannya pasar internasional, jadi bukan hanya domestik. Manakala negara luar sudah bisa membeli barang kita, saya kira domestik sudah pasti beli. Seperti itu. Jadi Sukabumi kota kecil, tapi dia ekspor. Kota kecil tapi semangatnya besar. Ya, gitu. Kita ekspor gitu. Ya, kemarin rilis kita ekspor kopi ya ke Mesir, seperti itu. Keren sekali nih, berarti pemerhati kebijakan juga bisa nih ke Kota Sukabumi. Harus, jadi pemerhati kebijakan kita diskusi. Saya juga ingin maju, Sukabumi ingin maju, dari Sukabumi untuk Indonesia.
Kalau begitu terima kasih. Terima kasih sama-sama Amanda. Bapak untuk pemerhati kebijakan. Kita ketemu lagi di podcast season berikutnya.